Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Andrian. Saya dari kelas akuntansi 23A dengan NPM 23412061. Saya dari angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang pengantar studi kelayakan bisnis. Nah, studi kelayakan bisnis ini dilakukan sebelum kita memulai atau membuat produk sebelum kita pasarkan. Jadi, di dalam dunia bisnis yang kompetitif, meluncurkan sebuah ide tanpa evaluasi mendalam adalah resep untuk kegagalan. Studi kelayakan bisnis atau biasa kita sebut SKB adalah alat yang krusial untuk mengukur potensi dan resiko sebuah usaha, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil didasarkan pada data dan analisis yang kuat, bukan hanya FOMO atau sesaat. Nah, apa sih studi kelayakan bisnis itu? Studi kelayakan bisnis yaitu adalah analisis terperinci yang mengevaluasi semua aspek dan ide-ide bisnis, mulai dari pasar hingga keuangan untuk menemukan kelayakan operasional dan profitabilitas. Nah, studi kelayakan bisnis juga bisa untuk menilai potensi keuntungan. Inti dari studi ini adalah menilai apakah ide dari suatu bisnis itu layak untuk dijalankan dan mampu menghasilkan keuntungan dan memberikan nilai bagi para pemangku kepentingan, atau bahkan tidak memberikan keuntungan dan tidak layak. Itu bisa diukur dengan studi kelayakan bisnis ini. Studi kelayakan bisnis digunakan secara luas dengan berbagai pihak, termasuk investor, bank, dan pengusaha sebagai mekanisme utama untuk meminimalkan risiko kegagalan dan memaksimalkan setiap peluang keberhasilan investasi. Terus apa sih tujuan kunci studi kelayakan bisnis? Studi kelayakan bisnis bisa memiliki beberapa tujuan fundamental yang menjadi landasan bagi setiap keputusan investasi strategis. Yang pertama, objektif keuangan. Objektif keuangan yaitu menemukan potensi keuangan, keuntungan, menganalisis arus kas, dan mengidentifikasikan resiko finansial bisnis secara objektif dan terstruktur. Kedua, panduan keputusan, yaitu menyediakan pedoman dan arahan yang jelas berdasarkan temuan studi, membantu investor pengambilan keputusan investasi yang terinformasi. Ketiga, yaitu ada keberlanjutan usaha. Studi kelayakan bisnis juga berperan untuk memastikan bahwa bisnis tidak hanya menguntungkan di awal, tetapi juga bisa berjalan secara berlanjut, efisien, dan memiliki daya saing jangka panjang. Nah, tujuannya adalah untuk mengubah gagasan menjadi rencana aksi dan siap untuk diimplementasikan. Nah, berikut ada aspek-aspek kritis dalam studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis harus mencakup pemeriksaan multidimensi pada aspek berikut untuk mendapatkan gambaran utuh tentang kelayakan ide bisnis. Yang pertama, itu ada pasar dan pemasaran. Melakukan riset pasar yang mendalam, menentukan segmentasi audiens, menganalisis pesaing, dan merumuskan strategi pemasaran yang efektif dan mencapai target penjualan. Kedua, yaitu teknik dan operasional. Evaluasi kebutuhan infrastruktur seperti lokasi, peralatan, dan kesiapan teknologi, ketersediaan sumber daya manusia, dan proses produksi atau operasional yang optimal. Ketiga, ada keuangan. Keuangan ini mencakup proyeksi pendapatan, estimasi biaya operasional dan investasi, analisis sensitivitas, serta perhitungan metrik
penting seperti net profit value atau NPV dan titik impas atau BEP. Selanjutnya yaitu yang terakhir dalam aspek kritis itu ada legal dan regulasi. Legal dan regulasi ini berperan untuk memastikan bahwa semua aspek bisnis mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk perizinan usaha, hak cipta, dan kewajiban perpajakan. Berikut ini ada 6 langkah utama penyusunan studi kelayakan bisnis. Penyusunan studi kelayakan bisnis adalah proses sistematis yang menjalin bahwa tidak ada area yang terlewatkan dalam evaluasi. Yang pertama ada analisis awal, definisi ide bisnis, seperti penemuan tujuan proyek, identifikasi kebutuhan, sumber daya, dan penentuan kriteria evaluasi. Kedua ada evaluasi keuangan, yaitu menghitung modal awal, mengestimasi biaya operasional, dan menyusun proyeksi laba rugi serta arus kas selama 3-5 tahun ke depan. Ketiga ada penilaian pasar. Penilaian pasar ini seperti riset mendalam mengenai ukuran pasar, tren pertumbuhan, dan analisis SWOT untuk mengukur daya tarik pasar. Keempat, yaitu ada kelayakan teknis, seperti verifikasi ketersediaan teknologi, lokasi yang strategis, dan kemampuan untuk memenuhi permintaan pasar. Kelima, yaitu analisis risiko, identifikasi potensi risiko seperti pasar, operasional, dan keuangan, dan melakukan analisis sensitivitas terhadap perubahan variabel kunci. Keenam, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dan rekomendasi ini merangkum semua temuan, memberikan rekomendasi akhir apakah proyek harus dilanjutkan, ditunda, atau dibatalkan. Nah, di sini saya mempunyai studi atau kasus nyata pada usaha warung kopi. Di dalam kelayakan warung kopi, analisis menunjukkan potensi pelanggan yang tinggi di area kampus. Hal ini mendukung proyeksi keuangan yang optimis. Riset pasar seperti riset pasar untuk mengidentifikasi segmen mahasiswa sebagai target utama di lokasi lokasi yang strategis seperti dekat area perkantoran atau kampus. Kedua ada proyeksi biaya awal atau modal investasi. Diperkirakan sekitar 50 juta termasuk sewa tempat, peralatan, dan inventaris awal. Ketiga yaitu dengan rata-rata pendapatan harian yang konservatif, pendapatan bulanan ditargetkan mencapai 15 juta. Perhitungan titik impas atau biasa kita sebut BEP menunjukkan bahwa modal investasi dapat kembali dalam 6 bulan operasional. Berdasarkan hal positif ini, rekomendasinya adalah melanjutkan proyek dengan fokus strategi pemasaran digital yang agresif dan pengelolaan biaya yang ketat. Nah, terus kenapa sih harus melakukan studi kelayakan bisnis? Nah, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari studi kelayakan bisnis tersebut. Yang pertama, mengurangi resiko. Studi kelayakan bisnis mengidentifikasi dan memitigasi risiko kerugian finansial, operasional, dan pasar investasi besar. Kedua, fasilitas pendanaan. Laporan studi kelayakan bisnis yang solid menjadi dokumen kredibel yang sangat membantu dalam menarik investor atau mendapatkan layanan pinjaman bank. Ketiga, ada dasar perencanaan, menyediakan fondasi perencanaan bisnis yang matang, realistis, dan berbasis untuk operasional jangka panjang. Keempat, yaitu peluang keberhasilan. Studi kelayakan bisnis secara signifikan meningkatkan peluang keberhasilan dan pertumbuhan usaha karena didukung oleh analisa yang cermat. Nah, jadi studi kelayakan bisnis adalah kunci awal dalam kesuksesan bisnis. Studi kelayakan bisnis bukan hanya formalitas melainkan fondasi penting yang menentukan arah stabilitas sebuah bisnis. Jadi alurnya yaitu yang pertama tuh ada ide atau gagasan.
Setelah ide dan gagasan ini sudah ada, maka studi kelayakan bisnis ini dilakukan. Setelah dilakukan bahwa jika studi kelayakan bisnis itu layak, maka akan dieksekusi atau dijalankan. Jika tidak layak, maka akan ditunda ataupun dibatalkan. Dan dengan melakukan analisis yang tepat dan menyeluruh terhadap semua aspek, seperti pasar, teknis, dan keuangan, pengusaha dapat memastikan bahwa ide bisnis mereka tidak hanya menarik, juga efektif dan berkeberlanjutan di tengah persaingan pasar. Mulailah perjalanan bisnis Anda dengan keyakinan yang didukung oleh data. Wujudkan ide bisnis menjadi kenyataan yang sukses melalui studi kelayakan yang profesional. Nah, mungkin hanya itu saja yang saya dapat paparkan mengenai studi kelayakan bisnis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.